Di sebuah desa kecil, seorang gadis muda menjalani hari-hari cerah dengan penuh semangat. Namun, hari libur yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk ketika pamannya datang dengan niat tersembunyi, berpura-pura ingin membantu, dan memanfaatkan momen tersebut untuk merampas tas gadis tersebut, yang berakhir dengan memilukan tak terduga. Di tengah kesedihan orang tua Anggi yang semakin mendalam, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Lantas, bagaimana cerita ini bermula? Yuk kita bahas. Seorang remaja bernama Anggi Lestari yang tinggal di Dusun Tebing, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, baru berusia 16 tahun dan saat itu bersekolah di kelas 10 di SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Mesuji. Anggi tinggal bersama kedua orang tuanya yang bekerja sebagai pengelola ladang milik keluarga. Rumah keluarga Anggi berdekatan dengan rumah sanak saudara mereka, sehingga Anggi sering berinteraksi dengan keluarga besarnya. Dalam kesehariannya, Anggi dikenal sebagai seorang yang rajin belajar dan ramah, sehingga ia memiliki banyak teman di sekolah. Suatu hari, saat berada di rumah, Anggi merasa bosan setelah belajar cukup lama. Untuk menghibur diri, ia memutuskan untuk mendownload aplikasi TikTok di ponselnya. Setelah membuat akun dan mengisi data pribadinya, Anggi mulai menonton beberapa video di TikTok dan tertarik untuk membuat konten sendiri. Beberapa hari kemudian, ia membuat konten TikTok bersama teman-temannya. Tak disangka, konten tersebut ramai ditonton oleh pengguna lain, yang membuat Anggi sangat senang dan mulai rutin membuat konten di aplikasi TikTok. Di sisi lain, Anggi memiliki seorang paman bernama Herman, suami dari sepupu ibunya, yang sering berkunjung ke rumahnya. Herman, yang sudah paruh baya, dikenal sebagai sosok yang baik hati dan ramah kepada semua orang. Saat itu, Herman belum memiliki pekerjaan dan sedang mencoba melamar pekerjaan tanpa hasil. Untuk mengisi waktu luang, ia sering bepergian bersama ayah Anggi dan diberi pekerjaan di ladang milik ayah Anggi. Pekerjaan ini membantu Herman mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Singkat cerita, pada suatu hari ketika Anggi sedang libur sekolah, ia memilih untuk beraktivitas di rumah saja daripada bermain dengan teman-temannya. Anggi mengisi waktunya dengan membuat konten TikTok di ponselnya. Saat sedang asyik membuat konten, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah Anggi. Ternyata, itu adalah pamannya, Herman. Herman melihat Anggi yang sedang asyik membuat konten, dan menatapnya dengan senyum sambil menggigit bibirnya. Namun, Anggi tidak menyadari hal tersebut karena terlalu fokus dalam membuat konten. Pada hari Selasa, tanggal 28 Mei, Anggi akan mengikuti ujian tengah semester di sekolah. Sebelum berangkat, Anggi berpamitan kepada orang tuanya dan meminta doa agar ia bisa mengerjakan soal ujian dengan lancar. Anggi kemudian berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Karena jarak rumahnya ke sekolah cukup dekat, hanya sekitar 2 km. Sesampainya di sekolah, Anggi memasuki kelas dan mulai mengerjakan soal ujian hingga selesai. Setelah selesai, Anggi diperbolehkan pulang. Sebelum pulang, Anggi sempat mengajak seorang teman untuk pulang bersama, namun temannya menolak karena akan dijemput oleh orang tuanya. Akhirnya, Anggi memutuskan untuk pulang sendiri. Di perjalanan pulang, Anggi melihat pamannya, Herman, dan memutuskan untuk menumpang pulang bersamanya. Herman mengajak Anggi berbincang agar perjalanan tidak terlalu tegang, dan bercerita bahwa hari itu ia kesulitan pulang ke rumah karena uangnya telah habis dipakai untuk mencari pekerjaan di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian, cerita Herman ditanggapi oleh Anggi dengan rasa kasihan. Anggi merasa sangat prihatin dengan pamannya yang kesulitan mencari pekerjaan hingga harus pergi ke kota. Beberapa saat kemudian, setelah Herman bercerita tentang kesulitan ekonomi yang dialaminya, Herman menyadari bahwa mereka sedang berada di jalan yang sepi dan jauh dari rumah. Lalu, Herman berkata kepada Anggi, "Oh iya, Anggi, ini bukan jalan ke rumah. Paman hanya ingin buang air kecil dulu sebentar. Tunggu di sini ya." Tanpa curiga, Anggi pun menuruti perkataan pamannya untuk menunggu. Sesampainya di semak-semak, Herman mulai menguatkan niatnya untuk merampas uang milik Anggi. Setelah beberapa saat, Herman kembali langsung merampas tas Anggi. Lantas Anggi terus berteriak, membuat Herman khawatir jika ada seseorang yang mendengar. Spontan dengan teganya Herman mengakhiri napas keponakannya sendiri dan hal paling memilukan juga mengencerit Anggi. Herman,
yang ketakutan setelah tindakannya, segera melarikan diri tanpa menggunakan kendaraan apapun. Ia meninggalkan tubuh Anggi beserta motor Anggi. Dalam perjalanan, Herman membuang semua barang bukti ke sungai di sekitar tempat kejadian. Setelah itu, Herman pergi ke terminal bus antar kota dengan rencana untuk bersembunyi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Orang tua Anggi sangat khawatir karena Anggi tidak kunjung pulang ke rumah. Biasanya, jika Anggi ingin pulang terlambat, ia selalu meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Ayah Anggi pun berinisiatif pergi ke sekolah untuk mencari keberadaan Anggi. Sesampainya di sekolah, ia bertemu dengan wali kelas Anggi yang mengatakan bahwa Anggi sudah tidak ada di sekolah. Hal ini membuat orang tua Anggi semakin khawatir. Ayah Anggi kemudian meminta wali kelas untuk menghubungi teman-teman Anggi. Namun, teman-teman Anggi merespons bahwa tidak ada yang pergi bersama Anggi karena semua langsung pulang ke rumah masing-masing setelah kegiatan di sekolah selesai. Mendengar kabar tersebut, ayah Anggi kembali pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Sesampainya di rumah, ia memberitahukan informasi ini kepada ibu Anggi, yang kemudian ikut merasa khawatir. Di sisi lain, beberapa jam kemudian, sekitar pukul 6 sore, sekelompok remaja yang sedang mencari burung di kebun karet Desa Marga mencium aroma tidak sedap dari area semak-semak. Salah satu dari remaja tersebut melihat seekor burung hinggap di tangkai pohon karet yang besar dan mendekat ke sumber aroma tersebut. Ketika mendekat, mereka menemukan jenazah Anggi dalam keadaan yang memilukan. Di sisi lain, ayah Anggi yang mendengar informasi dari temannya merasa sangat lemas dan tidak percaya bahwa putrinya telah kehilangan napas. Ayah dan ibu Anggi segera menuju ke kebun karet Desa Marga. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak orang yang sudah menunggu kedatangan mereka. Orang tua Anggi menangis histeris melihat kondisi Anggi yang sudah pergi untuk selamanya. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan evakuasi untuk dilakukan otopsi di RS Bayangkara, Polda Lampung. Tepat 2 hari kemudian, hasil otopsi jasad Anggi terbit, ditemukan bercak noda kemerahan di bajunya akibat ayunan benda di bagian punggung. Selain itu, ditemukan cairan kenceritan yang memperkuat dugaan adanya pengenceritan. Mendengar hasil tersebut, orang tua Anggi menjadi sangat histeris dan murka. Mereka meminta polisi untuk menangkap pelaku. Pada tanggal 2 Juni tahun 2024, polisi berhasil menangkap Herman di sebuah warung kopi yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Setelah penangkapan, Herman mengakui bahwa ia berniat merampas uang milik Anggi tetapi tidak mendapatkan apa-apa, sehingga Herman memanjakan Joninya. Herman dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghilangan napas berencana, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan perilaku yang menyebabkan hilangnya napas, dan pasal 81 ayat 3 UU Perlindungan Anak. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, kita belajar pentingnya kewaspadaan dan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk berhati-hati, bahkan dengan orang yang kita kenal baik, dan selalu memberitahu orang tua atau kerabat tentang keberadaan kita. Kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga menjaga komunikasi dengan keluarga sangatlah penting. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar, serta melaporkan hal-hal mencurigakan untuk mencegah terjadinya tindak seperti ini terjadi. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita ini? Silahkan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.